lagi di Hehe Podcast. Perkenalkan, aku Evan. Aku Apple. Dan aku Julie. Pada podcast kali ini kita tuh bakal membahas sesuatu yang sangat pangkat 300. Sering dibahas oleh orang-orang. Ya. Apa itu? Siapa lagi kalau bukan Gen Z? Siapa yang nggak kenal sama Gen Z? Kenal dong. Kita Kan semua. Gen Z, kamu Gen Z, aku Gen Z, Juli pun Gen Z. Yes. Betul. Nah, pada video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bagi kita semua, yaitu siapa? Hayo, bilang dong. Bagi spesial bagi siapa dulu, Jo? Bagi kita semua dong, terutama pada Gen Z. Berarti juga penting bagi kita ya. Ya, sangat penting. Ini dia Pak Andika. Halo Pak Andika. Hai, apa kabar Gen Z? Baik. Hai Pak, baik. Baik. Ya. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Iya Pak. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Nah, oke Pak. Gimana? Jadi teman-teman, Andika ini adalah seorang dosen di Universitas Widya Mandala, sekaligus seorang praktisi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita ngundangnya Pak Andika? Kenapa kita nggak ngundang dokter bedah? Kenapa kita nggak ngundang Bapak Jokowi? Pan? Lupa Tahu dong kan? Saya dengan judul kita Jul, apa judul kita Jul? Gen Z. Well. Bentar. Oke. Masa aku sama Pak Andika nggak diajak ya Pak? Iya, ya? makanya. Ajarin dong. Gimana? Oke. Pertama tambah gini, kayak metal gini. Nah, Metal. lalu ini jempol tangan kanan ditaruh. Dijepit. Dijepit gini. Iya. Nah, ayo Jul ngomong Jul. Gen Z. Well. Emang kenapa fans sama Well? Well, kan well berarti sehat. Well, sehat. Dan kita Gen Z harus sehat secara mental, jiwa maupun raga. Iya. Itu kenapa kita ngundangnya Pak Andika. Oke. Nah, jadi langsung saja pertanyaannya Pak. Pertama-tama saya ingin mengetahui apa itu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Oke, tadi kan sempat ngobrol ya, tadi sempat diinfo bahwa ada kesehatan jiwa, ada kesehatan mental katanya Iya, ya. benar. Sebenarnya itu sama aja. Jadi kesehatan jiwa, kesehatan mental itu sama aja gitu. Nah, kalau misalnya kita tanya apa sih kesehatan mental itu gitu ya. Kesehatan mental itu kalau misalnya menurut WHO, World Health Organization gitu ya. Ya gitu dong, kita kan harus ada sumbernya gitu kan, jangan pakai asumsi begitu. Jadi kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah kondisi sejahtera seseorang. Orang itu sejahtera kondisi psikologisnya yang ditandai dengan cara apa? Dia bisa kelola stresnya, dia itu bisa kenali dirinya, dia itu bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik, kemudian dia terus bahagia. Nah itu kurang lebih kesehatan mental atau kesehatan jiwa gitu. Berarti kan itu sama ya Pak? Sama. Tapi kenapa orang-orang tuh nyebutnya kadang ada yang beda? Karena gini, kalau kesehatan mental itu kan kayak istilah baru nih ya, maksudnya kan masih akhir-akhir ini aja itu update gitu kan. Tapi sebenarnya kesehatan jiwa dan kesehatan mental itu sama aja sih. Cuman mungkin saja karena istilah mental itu belum terlalu populer di masyarakat kita, maka kita dikenalnya sebagai kesehatan jiwa. Sama tuh kayak psikologi gitu kan ya. Psikologi itu sering banget disebut sebagai ilmu jiwa. Ya memang ilmu jiwa begitu kan, tapi bahasa formalnya itu psikologi gitu atau kesehatan mental. Itu sama aja istilahnya. Nah, tadi kan kita udah bahas seputar kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa. Kira-kira Pak, apa sih yang membedakan antara kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu sendiri? Kita masih bingung nih Pak. Oh, bedanya? Iya. Bedanya simple, di kata-katanya aja. kata-katanya. Satunya mental, satunya jiwa. Oke. Tapi secara pengertian, kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu sama aja. Yaitu kesehatan seseorang terkait dengan kondisi psikologisnya di mana dia bisa berfungsi secara optimal dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Nah Pak, dan apakah kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini dapat berpengaruh pada kesehatan raga? Apa dampaknya Pak? Raga ini berarti kita kontekstualkan dulu kesehatan fisik ya. Iya, fisik. Fisik ya. Maksudnya fisik. Oke, jadi gini, kita kembali lagi ke WHO ya. Jadi menurut WHO, orang yang sehat nih ya. Wah, ini supaya kita lebih kesehatan mental kita lebih terbaik gitu ya. Jadi kita harus minum yang dingin-dingin Iya, juga betul gitu. sekali. Oke. Ini yang lemon tea.
anxiety. Ya, terima kasih. Ini juga salah satu bentuk agar supaya kesehatan mental kita lebih sehat. Ya, oke. Metabolisme kita. Metabolisme kita lebih sehat. Oke, jadi gini. Orang dikatakan sehat, seseorang dikatakan sehat kalau kondisi fisik, kondisi psikologis atau kondisi mental dan jiwanya, kondisi sosialnya, spiritualnya itu sehat juga. Oke, itu dikatakan sehat. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kesehatan mental itu berdampak ke kesehatan raga atau kesehatan fisik? Itu bisa banget. Aku kasih contoh dulu deh. Aku mau tanya, kalian pernah menghadapi ujian di sekolah? Pernah ya? Ketika kalian menghadapi ujian, apa yang kalian rasakan? Deg-degan, gelisah, takut, cemas, capek, dan sebagainya. Itu gangguan kesehatan apa? Cemas, takut, gelisah, itu apa berarti? Mental. Nah, tapi ketika kalian mengalami itu, ada nggak yang sakit perut tiba-tiba? Padahal nggak salah makan. Iya kan? Padahal makan dulu nih, sarapan dulu, bukan mak. Nah, itu contohnya bagaimana kesehatan mental bisa berpengaruh ke kesehatan raga. Ada juga yang disebut sebagai psikosomatis. Ini istilah baru nih, ya kan? Psikosomatis adalah ketika seseorang itu mengalami gangguan fisik atau gangguan raganya, tapi karena disebabkan oleh gangguan mental itu sendiri. Itu namanya psikosomatis. Jadi itu hubungannya tuh. Kondisi mental kita bisa saja berpengaruh ke fisiknya kita. Begitu. Oke, lalu Pak, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental ataupun terkena gangguan jiwa itu sendiri? Oke, jadi gini, orang itu yang namanya gangguan mental itu banyak sekali. Contoh nih, penyakit ada apa aja sih? Kalau penyakit fisik yang kita tahu? Diare. Ya. Kok ekstrim sekali ya itu ya? Ekstrim sekali. Yang simpel aja. Apa kira-kira? Flu, demam, batuk. Flu, demam, batuk, diare. Itu aja udah berapa tuh? 4. Ciri-cirinya sama apa beda? Beda-beda kan? Kalau demam kan kondisi tubuh kita panas gitu kan. Kalau diare kan kita ke belakang sering banget atau sakit perut. Ciri-cirinya beda. Sama kayak gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kesehatan mental itu banyak sekali, dan setiap gangguan kesehatan mental itu punya ciri-ciri yang berbeda-beda. Tapi secara umum kita mengalami indikasi, ciri-ciri kita mengalami, oh kayaknya kamu mengalami gangguan kesehatan mental deh. Itu ketika kita sudah sering merasa cemas, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Jadi kayak misalnya keseharian kalian apa? Belajar. Udah mulai nggak mood belajarnya, keganggu banget, sangat tidak bisa konsen setiap hari dan sebagainya. Hidup kita menjadi, kok aku nggak happy terus ya, kok aku sedih-sedih terus ya, setiap hari loh ya, setiap hari. Nah, mungkin saja itu ada indikasi loh ya, indikasi berarti ciri-ciri loh ya, tanda-tanda saja. Bisa saja kita mengalami gangguan kesehatan mental, kayak gitu. Kalau sedihnya karena patah hati? Nah, itu dia tuh. Berarti kalau sedihnya karena patah hati, ada perasaan apa yang muncul? Sedih, sakit hati, emosi yang negatif apa positif? Negatif. Ketika emosi negatif itu dibiarkan terus, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa saja menjadi sangat sedih terus-menerus, kita frustasi, kita bisa jadi depresi, gitu kan? Padahal akar masalahnya apa? Karena putus doang, gitu kan? Bisa. Karena apa? Kemampuan seseorang untuk menghandle tekanan, stres, itu beda-beda. Kamu sakit hati, bisa saja sakit hatinya itu perasaan sedihnya itu 1 tahun misalnya. Ada yang cuma 1 jam. Evan 1 jam. Apa 1 menit? Habis itu langsung gitu ya. Langsung cari yang baru. Jadi itu dia. Jadi beda-beda ciri-cirinya. Gitu. Sehingga supaya kita bisa tahu gangguan kesehatan mental yang kita alami, sama seperti dokter, kita harus melakukan pengecekan, supaya kita tahu, oh gangguan kesehatan mental apa ya. Nah, kalau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, berarti untuk ngeceknya pergi ke mana? Psikolog atau psikiater. Baru bisa tentuin, oh kamu gangguan kesehatan mental. Kalau nggak ditentuin oleh orang yang kompeten sebagai psikolog dan psikiater, itu kita nggak boleh bilang aku kayaknya stres deh, aku kayaknya depresi deh, nggak boleh begitu. Nggak boleh self-diagnosis. Self-diagnosis. Ini keren banget ya Gen Z ya, istilahnya banyak banget yang tahu ya, keren-keren. Terus bagaimana nih Pak cara kita membedakan apakah seseorang tersebut itu
lebih terkena atau terserang gangguan mental atau jiwanya? Kita bedain gitu ya. Ya. Nah, cara kita bedain sebenarnya gampang banget sih. Ketika misalnya seseorang itu bisa bahagia, dia bisa produktif, dia juga bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, dia bisa mengatasi tekanan gitu ya. Berarti dia memiliki kesehatan mental yang baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita lihat nih, oh ada teman kita yang setiap hari murung, atau dia tidak bahagia, atau dia itu tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, atau guru kasih tugas sedikit langsung marah-marah yang ekstrim kayak gitu. Nah itu yang bisa kita lihat secara kasat mata, secara kasat mata kita, kayaknya dia ada something deh, makanya harus dicek. Nggak bisa kita langsung bilang, kamu kayaknya gangguan kesehatan mental ya. Nggak bisa. Kita bisa bilang, kamu ada sesuatu nih kayaknya, makanya harus dicek gitu. Nah, tadi kan Bapak juga udah sebutin ciri-cirinya ya, ada cemas, ada gelisah, ada apa lagi, Pak? Banyak lah pokoknya. Ya, banyak. Nah, gimana sih Pak cara kita untuk mengatasi gangguan tersebut itu tapi supaya tidak lebih parah gitu? Supaya lebih tidak parah. Oke, tentu saja sama seperti penyakit fisik gitu ya. Nah, langkah lebih baik adalah langkah preventif atau pencegahan. Pencegahan. Artinya ketika kita harus mencegah ini, kita harus menguatkan kesehatan mental kita. Apa itu contohnya? Kita harus cari cara supaya kita lebih berbahagia. Kita harus melatih mental kita supaya kita tuh tahan banting, khususnya para Gen Z nih. Gen Z itu kan katanya nggak tahan banting gitu ya. Strawberry generation, durian generation, banyak ya generasinya kan ya. Nah itu preventifnya itu harus dikuatkan mentalnya dengan cara apa? Misalnya, kalau aku dikasih tekanan, aku dikasih tugas banyak, aku tidak gampang mengeluh. Nah itu preventif, pencegahan. Tetapi ketika seseorang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, itu langkah pengobatannya adalah ya udah kita pergi ke psikolog atau ke psikiater, atau minimal kalau misalnya teman-teman di sekolah pergi ke siapa kira-kira, nggak usah ke psikolog psikiater nih, Guru BK. guru BK bisa gitu kan, untuk sharing, untuk konseling. Nah nanti kemudian kalau misalnya terindikasi memang ada gangguan kesehatan mental, itu banyak tuh penanganannya. Misalnya konseling, psikoterapi, kemudian kalau ada sampai tingkat tertentu bisa menggunakan medikasi. Cuma psikolog itu nggak boleh kasih obat, medikasi itu nggak bisa. Yang boleh adalah psikiater, begitu. Jadi psikiater itu ada juga yang ngasih obat untuk membantu menurunkan atau meredakan gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental. Mulanya. Apakah ADHD yang ADHD itu sama gangguan tahap awal gangguan jiwa atau Nah, gini pertanyaan bagus tuh. ADHD itu aku lupa untuk kepanjangannya gitu ya. Tapi itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental juga. Begitu. Itu memang ada di dunia kesehatan mental, itu salah satu gangguan kayak gitu. ADHD itu. Autism ya kalau nggak salah itu. Iya. Betul. Itu gangguan kesehatan mental juga. Terus misal ada, Pak pernah nonton video di Instagram, ada video yang menjelaskan bahwa pada suatu gelombang suara tertentu pada hari tertentu, itu musiknya pada hari tertentu yang biasanya adalah kayak lofi itu. Lofi, waduh. Lofi. Mainannya lofi ya. Buat belajar pakai lofi. Ya instrumen gitu ya. Itu bisa menekan gangguan mental seseorang gitu. Oke, good questions. Jadi gini, banyak penelitian, kan kita harus berdasarkan research ya. Banyak penelitian yang menunjukkan, bahkan di tahun 2024 aku sempat riset gitu ya, ada hubungan antara musik dengan kesehatan mental. Jadi contohnya kayak gini, kalau kita mengalami gangguan kesehatan mental, misalnya kita merasa cemas, kita merasa stres gitu ya, tertekan, ternyata musik itu bisa meredakan ketegangannya kita. Begitu. Nah, jadi ketika kita mengalami indikasi gangguan kesehatan mental, kita bisa berinteraksi dengan musik. Apa interaksi kita dengan musik? Apa? Mendengarkan musik, menyanyi sendiri, kemudian bermain alat musik. Itu interaksi kita dengan musik. Jadi dalam beberapa penelitian yang sempat aku riset gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan musik dan musik-musik tertentu, misalnya kayak instrumen atau lofi kayak gitu ya, itu bisa menurunkan tensinya kita, bisa membantu untuk menurunkan tingkat stresnya kita, gitu ternyata. Terus lanjut ke media sosial. Oke, boleh. Tapi kita media sosial. Jadi apa media sosial ini dapat kayak istilahnya mempengaruhi misalkan jiwa atau mental seseorang.
Gini, itu media sosial itu kita bisa kerucutkan, kita bisa kualifikasikan juga dengan kita bisa ini juga dengan ini ya apa namanya media sosial internet gitu ya. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara media sosial dengan kesehatan mental. Ada positif, ada negatif. Loh, positifnya apa? Ya positifnya dengan kita bisa tahu apa namanya, dengan kita bisa tahu gangguan informasi-informasi di media sosial, otomatis kita secara pengetahuan menjadi lebih bertambah. Benar ya? Ya. Tapi ketika kita itu terlalu mengakses atau mengkonsumsi informasi-informasi yang mendapatkan informasi-informasi yang negatif begitu ya, itu juga bisa berpengaruh ke psikologisnya kita. Contoh paling gampang, kalau kalian itu sering main media sosial, kemudian ternyata kalian mengalami cyberbullying, setiap hari mendengarkan hujatan netizen, apa yang kalian rasakan? Tertekan, cemas, sedih, semua emosi negatif kan? Tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika kita sering terpapar cyberbullying, bisa saja menyebabkan depresi. Selain itu, ada juga ketika kita tidak bisa memfilter informasi yang ada di media sosial. Media sosial ini kan sumber informasinya kan banyak sekali ya. Kalian kan setiap hari mengkonsumsi itu. Kalau kalian tidak filter, maka teman-teman itu bisa salah mengartikan suatu definisi. Sekarang aku tanya, depresi itu apa menurut kalian? Kalau di internet kalian sering baca di media sosial, Orang yang murung terus-terusan. orang yang murung Cemas. gitu kan, orang yang cemas gitu. Kalian dikasih tugas sedikit aja, dikasih tugas banyak gitu ya sama Langsung guru, bikin story. langsung Ya. bilang aku depresi nih. Nah itu kan salah. Ya. Iya. Itu kan salah. Depresi bukan sesimpel itu. Depresi itu adalah kondisi mental seseorang di mana dia benar-benar drop banget, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, aktivitasnya sehari-hari itu menjadi tidak optimal, dan seseorang hanya bisa dikatakan depresi atau tidak hanya ketika dia telah diperiksa oleh psikolog atau psikiater. Jadi ketika kalian merasa sedih, kalian merasa kecewa, itu bukan berarti kalian depresi. Nah ini kan kita kan salah kapras, mispersepsi, karena di media sosial bilangnya kayak gitu. Maka apa dampaknya? Kita mengartikan, oh kalau aku sedih ternyata aku depresi itu nggak boleh gitu. Nah itu dampak media sosial ke kognitifnya kita, ke mindsetnya kita, begitu. Gitu sih. Terus apa lagi? Kamu tanya nggak Jill? Nah Pak, apakah orang yang sering berkegiatan positif Ya. seperti aktif dalam gereja atau dalam kegiatan sosial lainnya itu dapat dengan mudah terpengaruh oleh media sosial sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental, jiwa dan raga mereka? Gini, itu dua hal yang berbeda menurutku. Jadi ada aktivitas positif, ada dia sering mengkonsumsi media sosial. Mau orang yang mengkonsumsi media sosial sering dan dia aktif di gereja pun, kalau intensitas dia menggunakan media sosial tinggi dan konten-konten yang dia konsumsi itu konten-konten yang negatif, ya menurutku itu bisa saja berpengaruh, akan mempengaruhi kesehatan mental dan raganya dia begitu. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, apa kalau misalnya pertanyaanmu adalah apakah dengan kita ikut kegiatan positif maka bisa meningkatkan kesehatan mental? Pasti. Lah kok bisa? Contoh, kalian kalau ikut kegiatan yang positif, misalnya ikut komunitas, ikut organisasi, ikut kegiatan gereja, otomatis kan kalian akan berjejaring, berteman dengan orang lain, membangun relasi dengan orang-orang yang sebenarnya dulu kalian nggak kenal. Itu sebenarnya bisa melatih kemampuan mental kalian untuk apa? Berelasi sosial. Kemampuan berelasi sosial adalah kemampuan juga di dalam kesehatan mental itu sendiri. Orang yang sehat secara mental adalah orang yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi bagus sebenarnya kalau kalian ikut kegiatan bersama. Makanya aku selalu sarankan anak-anak SMP, SMA, kuliah, ikutlah organisasi siswa, OSIS, Ormawa, kemudian kegiatan aktif di gereja. Nah, kayak gitu. Nah, Pak, tadi kan kita juga udah bahas di media sosial, cyberbullying. Nah, tapi kita kan kalau di media sosial selain mengunggah, kita juga menonton. Yes. Kira-kira jenis konten apa yang paling berpengaruh? Paling berpengaruh. Jadi gini, ada yang apa namanya? Ini fenomena eco bubble, kalian sudah pernah dengar?
Coba ya dicari ya di echo bubble atau istilahnya itu. Jadi gini, di media sosial itu ada fitur-fitur AI, artificial intelligence. Ketika kita sering explore, search tentang suatu topik, maka di home-nya kita akan muncul itu terus, gitu kan? Yaitu algoritmanya. Tapi ada fenomena sosial namanya echo bubble kalau nggak salah tuh apa. Nanti kalian coba search lagi. Nah, ketika teman-teman mengakses konten-konten yang positif, contoh konten edukatif, konten kesehatan mental, yang dari psikolog ya, bukan yang dari awam ya, kemudian konten-konten spiritual gitu kan, motivasi-motivasi dan sebagainya, otomatis secara psikologis kita juga akan mendapatkan konten-konten yang positif. Tapi ketika teman-teman sering mengakses konten-konten yang negatif, contohnya apa? Konten dewasa, nudity, kayak gitu kan. Oh, yang cowok itu misalnya suka yang dance kayak gitu kan, yang suka yang menari kayak gitu, atau konten-konten yang sadis. Kan banyak tuh sekarang anak-anak Gen Z itu kan, kalian kalau sedih apa yang kalian lakukan? Nyilet, ya kan, barcode katanya, atau flaming atau apa istilahnya. Habis itu di kontenin, di foto. Aku ingin memotong diriku tetapi aku tidak mau memotong diriku, lo piye gitu kan ya, bingung dewek gitu. Tapi akhirnya apa, dia sudah tampilkan itu sebagai konten, jadi konten yang nggak bagus. Kenapa kok aku bilang nggak bagus? Misal si A itu dia, mohon maaf, dia cutting kayak gitu, dia barcode, dia posting di media sosial. Ternyata followernya dia ada yang mengalami kejadian serupa dengan dia lagi drop secara mental. Terus dia lihat postingan itu, apa yang kira-kira terjadi? Ikuti pasti. Wah, Keren ya rasanya. keren ya kayaknya. Oh, ini pengalihan yang bagus kayaknya. Apa yang terjadi? Diikuti. Terus ketika dia ikuti, dipotong lagi, dia motong lagi, diposting lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat lagi, gitu aja. Itu kan konten-konten yang tidak baik kayak gitu kan, konten-konten yang seharusnya dihindari gitu. Di report. Harusnya di report, di blog, jangan malah kamu tambah akses kayak gitu kan. Jangan ya Pak. TikTok kayak gitu kan kamu lihat. Oke, siap. Harus sehat jiwa dan raga. Nah Pak, tapi dari jenis konten tadi kan pasti semua orang bisa lihat ya. Tapi ada nggak perbedaan dampak dari orang yang melihat konten itu secara berlebihan sama nggak berlebihan terhadap kesehatan mental atau jiwa gitu? Tapi kontennya sama. Kontennya sama, berarti kita ngomongin tentang intensitas dan durasi. Berarti pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara orang yang sering melihat itu dan tidak sering melihat itu? Dari hasil penelitian memang ditunjukkan, ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara orang yang mengakses media sosial secara intensif dan tidak secara intensif. Intensif itu artinya sering. Sering itu berapa ya? Tergantung dari alat ukur yang dilakukan penelitian gitu ya. Nah, logikanya gini, ketika kita selalu melihat konten-konten tersebut, otomatis secara alam bawah sadar di pikiran kita akan tertanam tuh konten-konten tersebut. Jadi orang yang sangat memiliki intensitas yang tinggi untuk melihat konten-konten yang negatif, itu juga memiliki potensi yang lebih besar untuk mengalami gangguan kesehatan mental akibat konten yang dia lihat. Tapi kalau orang cuma 1 kali, 2 kali gitu ya, dan tidak sering kayak gitu, dia memiliki resiko yang lebih kecil. Saya nggak bilang bahwa tidak memiliki resiko, tetapi tetap ada resiko. Memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan orang yang intensitasnya untuk melihat konten-konten negatif itu lebih sering gitu. Kira-kira Pak, jenis kegiatan apa sih yang harusnya para Gen Z lakukan agar mereka tuh terhindar dari pengaruh media sosial, agar mental dan jiwa mereka bisa terjaga dengan baik? Kegiatan. Ya. Kegiatannya itu kalau menurut saya pribadi yang harus kalian lakukan paling sering outdoor activity. Senam. Apapun itu. Basket. Terserah apapun itu, yang pasti outdoor activity. Kenapa? Karena teman-teman Gen Z khususnya yang sekolah-sekolah ini ya, kalian kan sudah sekitar 3 tahun itu gini doang. Iya. Jadi generasi merunduk. Tahu generasi merunduk? Gini terus gitu kan, komputer terus. Jadi untuk saat ini agar supaya balance antara kondisi jiwa dan raga kalian, perbanyaklah outdoor activity, macam-macam. Tarian, kalau yang suka seni ya, dance atau apa gitu ya, olahraga, basket, outbound, kegiatan organisasi, hal-hal seperti itu yang perlu lebih kalian perbanyak begitu. Karena kalian belajar juga kan dari HP kan, Iya. belajar juga kan dari laptop, tetap aja ujungnya dari sekolah ya.
duduk aja, pulang di rumah, HP-an dan Lagi. sebagainya. Akhirnya kan apa? Kesehatan fisik kalian kan terganggu. Iya, kurang. Cepet capek lah, ya kan? Kalian kapan terakhir olahraga? Terakhir Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi. Aku 4 kali ya. Jadi bagus tuh. Aku kesini jalan kaki. Iya, Oh ya, olahraga. Dan Olahraga cuma tiap berapa hari. meter doang. Iya, kayak gitu. Itu sih, jadi harus perbanyak outdoor activity. Loh, emang boleh? Emang nggak boleh kalau HP? Boleh. Kita harus tahu teknologi. Iya kan? Kami juga sebagai Gen Y, Gen Y itu juga harus belajar teknologi. Tapi harus ada batasnya, begitu. Makanya kan di Instagram, di media sosial itu kan ada fitur untuk parental control. Handphone juga kan ada tuh fitur-fitur untuk membatasi kalian aktivitas itu. Itu dimanfaatkan. Pesan saya begitu. Tadi kan Bapak sering nyebut Gen Z, terus bedanya Gen Z sama milenial itu apa? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, selama ini kita itu selalu bilang bahwa gen kalian, gen teknologi adalah gen milenial. Benar ya? Itu kurang tepat sebenarnya. Jadi, ini sebenarnya bukan ilmu psikologi, tapi ilmu sosiologi. Manusia itu dibagi menjadi beberapa generasi. Biasanya rentangnya sekitar 14 tahun. Iya. Mulai dari baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, sekarang Gen Alpha. Bahkan di tahun 2024 ini adalah akhir dari Gen Alpha. Sudah mau masuk ke Gen Beta. Gitu. Alpha, Beta, Gamma kan urutan Yunani gitu kan, huruf Yunani. Nah, Gen milenial adalah Gen Y. Gen Y itu saya. Jadi kami itu adalah gen milenial, bukan kalian. Kalian itu namanya Gen Z atau digital native. Ini namanya kalian digital native. Orang-orang Gitu. digital. Orang-orang digital, asli digital. Begitu. Gitu. Jadi sekarang tahu ya perbedaannya ya. Jadi kalian itu bukan generasi milenial. Kita generasi milenial, kami generasi milenial. Teman-teman generasi digital native. Gitu. Itu kan sudah bahas dari psikologi, kan psikologi. Terus sosiologi. Sekarang buku. Jangan hukum. Waduh, hukum ini aku enggak. Dikit-dikit aja lah. Bahas undang-undang lah. Ya. Saya baca undang-undang bahwa orang sehat itu adalah orang sehat secara mental, fisik dan raga. Betul. Betul. Kan yang seperti yang saya bilang, menurut WHO, Iya. World Health Organization, orang yang sehat adalah orang yang sehat secara fisik, secara mental, secara sosial, secara spiritualnya juga harus sehat. Kayak gitu. Biopsikososiospiritual. Biopsikososiospiritual itu harus sehat semua. Begitu. Memang ada secara khusus undang-undang kesehatan mental. Tapi aku karena ini memang akan dipublikasikan, jadi aku nggak berani untuk statement. Karena ada yang bilang itu sudah digantikan oleh undang-undang kesehatan. Tapi ada yang bilang undang-undang kesehatan mental masih berlaku. Nah, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman memang bertanya ke orang hukum. Tapi secara WHO, orang dikatakan sehat ketika biopsikososiospiritualnya sehat juga. Gitu secara peraturan. Kurang lebih. Oke Pak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari Yes. kami. Apakah Bapak memiliki tips untuk para Gen Z agar mereka tuh tidak terpengaruh lagi pada media sosial? Tidak terpengaruh. Iya. Oke. Gen Z ini atau gen apapun, karena bukan cuma Gen Z loh, terpengaruh dengan media sosial negatif itu ya. Ya pokoknya semua pemegang media sosial memang harus bijak. Harus bijak dengan cara apa? Beranilah menggunakan fitur not interest pada Instagram. Kalau misalnya pakai Instagram, kalau TikTok saya nggak tahu. Ada juga. Ada. Agar supaya ketika dia melihat ada konten negatif, apapun negatifnya itu di home-nya, di explore-nya itu, dia langsung tekan not interest supaya tidak muncul. Jadi kontrol dirinya harus kuat. Filternya bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Begitu. Lalu disiplinkan diri untuk mengontrol intensitas penggunaan media sosial. Ya, ini memang kita bisa dilematis karena apa? Karena banyak pekerjaan sekarang juga menggunakan media sosial. Media sosial juga, selebgram misalnya, atau yang jualan online. Mereka kerjanya di mana? Shopee. Ya, media sosial itu kan. Nah, cuman bagi kita yang bukan punya pekerjaan di media sosial, kita sendiri yang harus mengurangi intensitas itu. Caranya praktisnya gimana? Coba lihat di handphone. Di handphone itu ada fitur yang bisa mengecek jumlah pemakaian kita setiap hari dan mingguan. Weekly report itu ada di setting itu. Gunakan itu sebagai kontrolnya kita.
agar supaya kita bisa membatasi penggunaan media sosial kita supaya tidak over. Begitu kurang lebih. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin buat kesimpulan bahwa Gen Z itu harus sehat secara mental, jiwa, dan raga. Bagaimana Apple? Apakah Apple ada kesimpulan lain untuk menambahkan? Ya, dan kita sebagai nggak cuma Gen Z ya, tapi semua orang yang megang media sosial itu harus bijak dalam memilih jenis konten supaya kesehatan kita tetap terjaga. Yes. Julie? Ya, buat teman-teman semua mungkin yang menggunakan media sosial bisa lebih hati-hati lagi, menggunakannya seperlunya saja. Betul. Keren. Andika, kesimpulan terakhir dari Pak Andika, dari ahlinya langsung. Waduh. Untuk Gen Z, keluarlah, banyaklah beraktivitas di luar karena di luar itu indah. Jangan hanya sibuk dengan handphone teman-teman. Begitu. Sukses selalu. By the way, gak kerasa akhirnya kita udah tiba di penghujung podcast nih. Kerasa karena kita semua sudah membuat kesimpulan. Kerasa ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video kami dari awal hingga akhir, terima kasih banyak. Semoga video kami dapat menginspirasi teman-teman semua dan semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman juga. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andika karena kasih, sudah Pak. bersedia untuk meluangkan waktunya hadir di podcast kali ini dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi kita. Apalagi kita juga 24 jam main. Apalagi 24 jam itu yo lebay. Ada ya? Pak. Berarti nggak tidur, nggak makan ya. Iya. Waduh, mesti aku. Sama Oke. kami juga minta maaf jika kami ada salah kata maupun salah perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Iya. Dan terima kasih telah menonton di podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.